Terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau berikan sepenuhnya untuk kemuliaan Raja kami yang Maha Mulia. Urapi kami semuanya, singkapkan kebenaran-Mu. Hikmat, wahyu, dan pengertian mengalir di antara kami, sehingga kami berjalan dalam ketetapan-Mu. Sampai garis akhir kami didapatin menyenangkan hati-Mu saja. Roh Kudus, Engkau dihormati, Engkau dikasihi, Engkau dimuliakan dan diagungkan. Buat Yesus begitu real dan nyata, buat firman-Nya tembus sampai kedalaman batin kami dan kami diubahkan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Temenin saja ya. Banyak bangku depan kosong, silakan maju ke depan. Nggak mau maju ya, enggak apa-apa. Tapi biasakan datang ibadah tidak telat dan duduk di depan. Membuktikan kau pingin Tuhan, pingin kenal Tuhan, pingin belajar firman. Dan fokus sama firman dan hatimu harus belajar, pingin kenal Tuhan lebih dari apapun juga. Jangan main handphone. Lihat saya sekarang. Saya mau sampaikan sesuatu yang akan mengubahkan masa depanmu. Karena masa depan kita itu letaknya di tangan Tuhan. Masa depan kita yang menentukan kita. Karena keputusan hari ini yang kau mau ambil akan menentukan masa depanmu. Engkau menjadi apa? Amin. Nah, Tuhan mau pakai orang-orang yang available. Tuhan mau pakai orang-orang yang bersedia dibentuk, dijadikan seperti yang Dia mau dan Dia inginkan. Amin. Hidup kita bukan milik kita, hidup kita milik Kristus sepenuhnya. Engkau harus mati terhadap dirimu sendiri, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Kristus. Yesaya 43:21, umat yang telah kubentuk bagiku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Tuhan bentuk Bapak Ibu lewat proses, dijadikan seperti yang Dia mau, baru akan menjadi tempat yang menyatakan kemasyhuran namanya. Dan dibentuknya selalu melalui orang di sekitar hidupmu. Kalau anak-anak yang masih muda, engkau dibentuk melalui orang tuamu. Yang sudah menikah, engkau dibentuk melalui istrimu atau suamimu. Dibentuk melalui karyawanmu kalau bos. Semuanya harus mengalami proses ini loh. Kalau engkau nggak mengalami pembentukan ini, nanti yang muncul dirimu sendiri. Kalau yang muncul di dalam diri kita sendiri, kita akan menjadi orang yang angkuh, menjadi orang yang sombong, belagu, susah ditegur, keras kepala, maunya sendiri, benernya sendiri. Akhirnya orang bukan melihat Tuhan, tapi melihat setan yang manifestasi melalui kehidupan kita. Tidak heran banyak orang Kristen hidupnya nggak jadi berkat, jadi batu sandungan, jadi trouble di mana-mana. Sehingga orang nggak tertarik dengan kekristenan hari ini karena apa? Kehidupannya orang Kristen nggak menarik kok. Kalau hidupmu ingin menarik, engkau harus dibentuk, diproses, diremukkan, dimatikan, supaya menjadi tempat yang suatu hari Tuhan akan manifestasikan kuasanya melalui hidupmu. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku loh. Bapak Ibu, ingin hidupmu memberitakan kemasyhuran Tuhan lewat apa yang dikerjakan tanganmu? Pingin nama Tuhan disebut atas hidupmu, atas keluargamu, atas anak cucumu? Dimulai hari ini, beri hati sepenuhnya sama Tuhan. Pingin hidupmu memiliki dampak dan otoritas, jadi influen bagi kerajaan Allah di muka bumi ini, engkau harus dibentuk, diproses, diremukkan. Tapi yang seringkali terjadi ketika kita mengalami pembentukan, kita lebih senang nyalain orang lain. Kita lebih senang nuding orang lain, gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara si C. Dengerin baik-baik. Setiap kejadian di dalam diri kita yang kita alami, sekalipun itu pahit,
Sekalipun itu tidak enak, sekalipun itu menyakitkan, itu diizinkan Tuhan untuk meremukkan dagingmu. Katakan amin. Ketika engkau diremukkan, bagianmu hanya nurut seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Semakin kamu nurut, semakin prosesnya lebih cepat, dan engkau akan mengalami percepatan ilahi. Karena ini kita udah hidup di akhir zaman. Ketika engkau mengalami percepatan ilahi, powerful kuasanya. Saya melihat anak-anak muda sekarang dipakai Tuhan luar biasa. Anak-anak muda lebih diurapin Tuhan dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di zaman-zaman waktu saya muda dulu, biasanya orang yang dipakai Tuhan orang-orang yang udah tua. Tapi kita sekarang ini melihat percepatan ilahi. Anak-anak muda cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Bahkan orang tua pun dipakai Tuhan. Mereka kejar Tuhan, cari Tuhan. Power dan otoritasnya semakin mengalir dalam hidup. Kalau engkau nggak ngalami ini, engkau akan cenderung lebih mementingkan dirimu sendiri, dan kemuliaan Tuhan tidak akan pernah memancar dalam hidupmu. Di Yesaya 49 ayat yang ke Yesaya 45 ayat yang ke-9, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Tapi anehnya banyak orang Kristen berbantah dengan pembentuknya. Ketika orang-orang model kayak begini, ketika ditegur marah, nggak terima, bela diri pakai ayat firman Tuhan. Kamu terlalu menghakimi dan lain sebagainya. Nggak ada di tempat ini kayaknya ya. Halo, do you mudeng or not ini? Katakan amin. Yang ngikutin saya katakan amin. Banyak orang dibentuk, diproses, teriak, marah, sakit hati, kepahitan, tersinggung, karena merasa hebat, merasa bisa, merasa mampu. Ikut Tuhan tuh ngikutin caranya Tuhan. Kadang pengalaman kita nggak guna kok. Kadang semua yang kita mengerti, yang pakai kepala kita itu kadang nggak guna kok. Karena Tuhan selalu memberikan sesuatu yang baru setiap hari. Kasih setianya selalu baru. Tapi kita suka cara yang lama. Kalau engkau nggak ngikutin kegerakan Tuhan, engkau akan ketinggalan banyak hal. Karena Tuhan bergeraknya cepat. Ikut Tuhan itu bukan statis tapi dinamis. Ngikutin Tuhan pergerakannya seperti apa. Dan kita harus tangkep itu. Kalau engkau nggak tangkep, engkau akan ketinggalan banyak perkara ilahi. Banyak orang akan menyesal suatu hari ketika harusnya engkau terima jatah besar yang Tuhan siapkan dalam hidupmu, nggak sampai kepada kamu. Tapi kalau kita ini berjalan setiap hari, mau dipimpin, mau dibentuk terus, lewat kejadian yang tidak enak, bersyukur. Kalau engkau mengalami kejadian yang tidak enak, engkau mesti bersyukur. Ngomong sama Tuhan, thank you, bagian ini diizinkan Tuhan dalam hidupku. Tujuannya untuk membawa aku ngalami promosi dan peninggian. Katakan amin. Jangan cemberut, jangan ngomel, jangan ngeluh. Bersyukur sama Tuhan. Tetap nyanyi, nyembah Tuhan. Aku bernyanyi bahagia. Tahu lagu itu? Kayak kunci apa? C. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, yakin teguh. Ku berbahagia. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia. Sambil senyum kanan kiri. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ketika engkau mengalami pembentukan, proses yang tidak enak, kecenderungan kita ngeluh, gerutu dan ngomel. Kita komplain kanan dan kiri. Padahal Tuhan sedang ngurusin hatimu.
Dan engkau ketika ngadapin proses itu, engkau harus pandang orang-orang yang menyebalkan itu, bilang thank you sambil senyum. Coba lihat dulu kanan kirinya, thank you dulu, terima kasih ya. Kadang ini suami istri itu bersyukur banget tuh. Katakan baik-baik ya, dengerin baik-baik ya. Pasanganmu adalah orang yang spesial dikirim dari surga. Katakan amin. Yang belum nikah ini minta jodoh dari Tuhan ya, jangan pilih sembarangan loh ya. Kamu pilih pasangan yang sembarangan, yang belum nikah ini, nanti kan ketemu neraka loh, horor pernikahanmu. Tapi kalau hari ini bersyukur dengan udah nikah, belum, wis cari pasangan yang datangnya dari Tuhan ya. Coba lihat kanan kiri yang suami istri, bilang thank you, kamu tuh orang luar biasa. Bilang gitu dulu. Tuhan tuh seringkali pakai orang di samping kita yang membentuk kita. Dan anehnya kita sering komplain lagi. Tetap bersyukur, bilangin I love you aja, kelar kok. Loh, susah ya ngele. Nanti kalau ada konflik suami istri, itu artinya Tuhan sedang beresin hatimu. Tuhan tuh urusin hati saya lewat istri saya loh. Saya banyak dibentuk lewat beliau ini. Orang hebat ini. Ini dulu koboi kok, liar sembarangan kok. Dia hidupnya tertib, kudus, tak bercacat celah, sepatu pada tempatnya, dapur harus rapi. Tak kasih tahu ya rahasia ya. Ini rahasia kita berdua, tapi ya nggak apa-apa lah, tak beritain. Banyak hal yang dibentuk dalam diri saya lewat istri saya. Dulu kita waktu pertama kali nikah seringkali ribut. Salah satu ribut besar, tahu nggak gara-gara apa? Sabun, spons cucian piring tidak taruh pada tempatnya. Kadang hal-hal konyol ya kan, kayak gitu ya kan. Tapi itu membentuk hati saya. Bayangin, gara-gara spons cucian piring urusannya dengan menempatkan hak saya di dalam hatinya, atau menempatkan dia di dalam hati saya. Nanti kamu nggak urusin, apa urusannya? Tapi Bapak Ibu, ini para suami, engkau meski tahu bahwa istrimu tuh rumit sekali dan engkau tetap mencintai dia. Nggak ada amin ini ibu-ibunya ini loh. Engkau harus tetap kasihin pasanganmu. Apalagi kalau ketemu pasangan yang menyebalkan, tatap matanya, kamu tambah cantik, keren, I love you, I love you, gula, sugar, madu, cintaku, sayangku, negeriku. Engkau nggak akan konflik loh. Tapi kalau reaksimu salah, engkau akan konflik loh dengan pasanganmu. Nggak enak. Suami istri kalau ribut enak nggak? Ini banyak yang belum nikah kelihatannya ya. Apa kehidupanmu tuh bahagia terus ya? Suami istri kalau ribut nggak enak loh. Tetap harus diberesin loh. Siapa yang lagi konflik dan nikah kan Pak? Kalau istrinya lagi ngambek, diajak jalan nyetir, meliriknya ke sana aja kalau disetir. Sayang, kenapa? Enggak, pemandangan sana lebih bagus. Malas ngeliat lo. Harus diberesin kan? Kalau kok nggak beresin, kok nggak bisa berdoa. Padahal orang-orang itu, kejadian-kejadian suami istri itu membentuk hatimu loh. Tapi seringkali respon kita salah. Respon kita salah, hasilnya salah. Maksud kita benar, respon kita salah, cara kita salah, ribut. Benar apa enggak? Kalau ada masalah, kita harus minta hikmat Tuhan, ngomong dengan tepat. Kalau ngomongnya nggak tepat, berantem ya kan? Meskipun maksudnya benar. Maka kita mesti ngerti itu bagian yang diizinkan Tuhan untuk membentuk dan memproses kita. Kalau engkau mau dibentuk, diproses, suatu hari engkau akan lebih hebat dari saya. Engkau akan lebih hebat dan dipakai Tuhan. Engkau akan lebih dipakai Tuhan, lebih diurapin Tuhan. Pengaruhmu lebih besar. Kemana engkau pergi, engkau jadi berkat bagi banyak orang. Saya ceritakan dulu. Saya lahir dari Malang, di perbatasan kota antara Malang dan Blitar. Deso banget. Di Karangkates seberangnya lagi. Deso sekali. Kampung sekali. Saya anaknya orang penjual pisang yang sangat sederhana sekali loh. Beberapa puluhan tahun yang lalu, waktu ketika saya umur belasan tahun, bukan siapa-siapa, tidak ada yang kenal, tidak ada yang mau dengerin saya. Tapi ketika saya mulai berjalan bersama Tuhan, saya ditangkap Tuhan, saya menyerahkan diri saya sama Tuhan, saya menguduskan diri, hidup takut akan Tuhan, ngikutin proses peremukan yang Tuhan izinkan melalui hidup saya diremukkan berkali-kali. Saya jadi hamba Tuhan dari tahun 98. Orang kenal saya tahun 2021 bulan Juni. Butuh waktu yang lama, diremukkan.
Kenapa prosesnya lama? Karena seringkali akan dablek. Makanya seringkali kalau engkau semakin ngeyel, dablek, ngalami proses, perjalananmu tambah lama. Tapi kalau engkau nurut, engkau akan cepat dipulihkan. Berapa banyak orang ngalami trouble, udah trouble malah menjauh dari Tuhan. Kamu pakai caramu sendiri, pakai metodamu sendiri, pakai maumu sendiri, nanti malah babak belur, kebentur-bentur. Toh ujungnya datang sama Tuhan. Kalau udah kebentur, bener apa enggak? Ngapain meski muter-muter dulu? Kalau kita bisa akses langsung, ngikut langsung. Yang jadi masalahnya daging kan jadi penghalang kita kan? Dagingmu itu loh, emosimu itu loh, egomu itu loh. Makanya saya itu khotbah dari 2022 sampai 2023, 2 tahun khotbah, isinya pikul salib sangkal diri loh. Untuk mempersiapkan perjalanan di 2024 ini kita ngalami kemenangan, berjalan dalam pengurapan, dalam kuasa, dalam otoritas. Karena daging seringkali menghalangi. Kita punya ide, kita punya cita-cita, kita punya gagasan, kita punya pemikiran yang kita anggap benar, belum tentu benar di hadapan Tuhan. Apa yang kita anggap berkenan, belum tentu berkenan. Karena hidup kita harus sejalan seperti yang Tuhan mau. Ngikutin maunya, ngikutin caranya. Pengen sukses dan berhasil, simple. Dengerin apa kata Tuhan, dengerin maunya Tuhan, lakukan. Tapi yang jadi masalahnya daging seringkali jadi penghalang. Berapa banyak orang ditegur seringkali marah? Ada nggak di tempat ini? Nggak ada kelihatannya ya. Nurut semua, Bu, Pak, jemaatmu tuh nurut kabeh wis. Seringkali ditegur marah, nggak terima loh, berontak loh, ngeyel lagi, ngotot lagi. Tolong dikasih dot atau susu atau coklat biar lebih tenang nih deh. Kalau kita ngotot mau kita sendiri, ngeyel mau kita sendiri, semakin lama prosesnya, semakin kau berbantah dengan Tuhan, semakin lama prosesmu, semakin sakit rasanya. Siapa yang mengalami kegagalan? Coba dicek kegagalanmu, gagal berhubungan dengan orang lain, berantem gegeran, gagal bangun bisnis, gagal dalam pelayanan, gagal dalam segala hal. Coba di flashback, gara-gara apa? Ngikutin maumu sendiri. Kalau kita tahu kita sering pernah ribut dan kecewa dengan orang lain, gara-gara apa? Karena kita paksakan mau kita untuk orang lain lakukan, dan ternyata orang lain nggak melakukan seperti yang kita mau, kita kecewa dan sakit hati, berantem ujungnya. Bener apa enggak? Yang suka berantem dengan orang lain ini loh, nggak ada kelihatannya di sini. Damai sejahtera semuanya. Kelihatan dari mukanya orang diberkatin Tuhan. Amin. Ngikutin caranya, ngikutin maunya, nggak usah berbantah, responi dengan benar di hadapan Tuhan. Sekarang kita akan lihat di Yeremia 18 ayat yang keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik menurut pemandangannya. Kalau kamu gagal, dengerin baik-baik ya. Kalau hari ini kamu ngikutin maumu sendiri, nggak ngikutin maunya Tuhan, dan kamu ngikutin keinginan daging, kamu jatuh di dalam dosa. Harusnya jatah yang besar itu kamu terima. Jatah itu bisa nggak sampai ke kamu, dialihkan ke orang lain. Makanya berhati-hati nih ngikut Tuhan itu. Jangan sampai kita ngikutin kehendak kita sendiri, karena Alkitab katakan yang terdahulu jadi yang terkemudian, yang terkemudian jadi yang terdahulu. Karena apa? Yang bertobat lebih awal kadang lebih dipakai Tuhan luar biasa, ngalami percepatan ilahi. Karena apa? Mau dibentuk, mau diproses. Tapi yang ikut lama ini karena merasa kenal Tuhan, merasa ngerti firman, masa bodoh, nggak pernah berdoa. Dengerin baik-baik. Kalau engkau nggak bergantung sepenuhnya sama Tuhan, engkau menyerahkan dirimu, engkau nggak membangun keintimanmu dengan Tuhan. Ini saya berdoa, dari tempat ini lahir orang-orang yang memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Kalau hubunganmu dengan Tuhan hanya datang ke gereja tanpa memiliki hubungan yang dalam di rumahmu, di kamar doamu, kamu setengah mati loh nyembah Tuhan. Ini apalagi para pelayan Tuhan ini. Engkau nggak bisa nyembah Tuhan di sini kalau di kamar doamu kamu tidak nyembah. Katakan amin. Engkau nggak bisa nyembah di gereja kalau di kamar doamu hari-hari biasa engkau nggak pernah nyembah Tuhan.
Dan jangan pernah berharap engkau memiliki otoritas kuasa yang datangnya dari Tuhan. Karena penyembahan dimulainya dari kamar doamu dulu, mengalir lewat hidupmu. Terus anehnya jawabnya begini, Pak, bukankah napas orang Kristen adalah doa? Ngawur. Membangun hubungan keintiman itu berbeda dengan kamu mohon minta-minta sama Tuhan. Membangun hubungan keintiman dengan Tuhan membuat hatimu mudah dibentuk dan diproses. Saya perhatikan baik-baik ini. Semakin orang itu cinta Tuhan, semakin orang itu mau dibentuk Tuhan, dia semakin mengasihi pasangan hidupnya. Katakan, yes. Loh kok delong apa ya? Apa ya? Semakin orang cinta Tuhan, semakin orang membangun hubungan keintiman dengan Tuhan, semakin mengasihi pasangan hidupnya. Semakin kau nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, kau konflik dengan orang di sekitarmu. Karena yang kamu pentingkan dirimu sendiri. Tapi kalau engkau memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, engkau takut melakukan segala sesuatu, takut nyakitin hati Tuhan. Kalau engkau takut nyakitin hati Tuhan, engkau takut nyakitin orang yang diurapin di sekitarmu. Apalagi sesama anak Tuhan ribut, gegeran dan berantem, malu-maluin. Bertobat dan berubah. Karena kita ini adalah orang yang diurapin Tuhan. Makanya Alkitab kan ngomong jangan mengusir orang yang diurapi kan. Kita semua adalah orang yang diurapin loh. Kamu ribut gegeran dengan sesamamu, sama diurapin, kamu mengusir orang yang diurapin Tuhan. Makanya perlu diberesin kan itu. Kenapa kok kita ini ribut sama orang? Karena kita nolak pembentukan. Cepat responi dengan benar kalau alami proses pembentukan satu dengan yang lain itu. Karena tujuannya satu, Tuhan mau memanifestasikan kuasanya melalui hidupmu. Bapak Ibu, kenapa kok Tuhan harus menjadi satu-satunya yang berkuasa dalam diri kita? Kenapa kok kita harus mati terhadap diri sendiri? Kita kok harus pikul salib sangkal diri? Kenapa kok kita harus mati daging? Supaya Tuhan berkuasa sepenuhnya di dalam diri kita, sehingga Dia berleluasa mengontrol dan mengendalikan hidup kita. Kemana kita pergi, kemana kita melangkah, apa yang kita sentuh, Tuhan buat sesuatu melalui hidup kita. Amin. Mati terhadap diri sendiri, itu lewat proses pembentukan. Jangan malah jadi orang Kristen tambah lama tambah kedagingan, nggak mencerminkan kemuliaan Tuhan, sukanya ribut, gegeran dan berantem. Pindah tetangga ribut, pindah gereja berantem sama gembalanya, sesama jemaat ribut, gegeran berantem, pindah ke gunung ribut sama kucing, piara anjingnya stres dimarah-marahin terus, pindah kantor berantem sama bosnya. Ada yang salah dengan hidupmu kalau udah seperti itu. Kalau kita suka berantem dengan orang di sekitar kita, yang salah itu diri kita yang harus kita perbaikin loh. Hubunganmu dengan Tuhan dulu yang harus diperbaiki. Ini orang yang gampang marah, gampang tersinggungan ini, dengerin baik-baik. Engkau yang gampang marah, gampang tersinggungan, gampang sakit hati. Hatimu tidak benar, harus diberesin dulu di hadapan Tuhan. Hubungan sama Tuhan nggak benar itu, harus diberesin. Sekarang kita lihat di 2 Timotius pasal yang kedua, diberkati apa enggak ini? Katakan aha. Aha gitu. Kurang kencang. Aha. Orang diberkatin Tuhan luar biasa. 2 Timotius pasal yang kedua, mulai ayat ke-21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, setiap orang menyucikan dirinya dari hal yang jahat itu segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu jahat. Dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Apapun itu nama yang melanggar firman Tuhan, itu dosa, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Siapa yang ingin dipakai Tuhan luar biasa? Jadi berkat. Engkau di kantor diberkatin Tuhan, di perusahaan diberkatin Tuhan, di gereja diberkatin Tuhan, kemana engkau melangkah diberkati Tuhan, disertain Tuhan. Engkau ketemu sama orang-orang di jamaah Tuhan dan dipulihkan Tuhan. Siapa yang ingin katakan? Angkat tangannya. Luar biasa ini. Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia.
Perhatikan ayat 20-nya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Yang jadi masalahnya, kalau kamu pingin dipakai untuk tujuan Tuhan yang lebih powerful lagi, lebih dahsyat lagi, engkau harus menguduskan dirimu, menyucikan dirimu. Mau dibentuk, mau diproses, mau dimatikan, mau diremukan, baru kamu memiliki kuasa dan otoritas. Kamu akan mempengaruhi banyak hal. Kalau engkau ingin punya pengaruh yang powerful kepada banyak orang, hidupmu harus dikonsekrasikan, didedikasikan sepenuhnya sama Tuhan. Tadi kan saya bilang saya ini orang kampung, nggak diperhitungkan sama sekali. Sampai hari ini saya tinggal di Jakarta, saya melihat setiap hari orang dilawat Tuhan, saya terima laporan banyak. Ada harga yang mahal yang saya harus bayar. Pikul salib, sanggal diri, mati daging. Enak nggak? Nggak enak. Diremukan seremu-remunya. Istri saya itu yang nemenin saya, ngalami kepermukaan, nggak enak sekali. Semakin kita diremukan, ngikutin aja. Engkau harus mati terhadap egomu, mati terhadap hawa nafsumu, mati terhadap keinginanmu. Baru engkau bisa menyerahkan dirimu dan ikut Tuhan sepenuhnya. Kalau enggak, akan menyombongkan diri ketika dipakai Tuhan. Tahu nggak kenapa kita harus diremukkan? Supaya ketika kita ini diangkat tinggi, kita nggak membanggakan diri. Ini loh aku, tanpa aku tidak akan terjadi apa-apa. Sombong dan belagu. Banyak orang meninggikan diri ketika mengalami promosi dan peninggian, dan mudah jatuh sekali. Kenapa kok Tuhan remukkan kita? Kenapa kok Tuhan bentuk kita? Supaya ketika mengalami promosi dan peninggian, kita tetap stabil di depan, stabil di atas, tidak tergoyahkan, tidak terjatuh, nggak membanggakan diri. Karena kebanyakan orang suka membanggakan dirinya sendiri, mencuri kemuliaan untuk dirinya sendiri, padahal kemuliaan untuk nama Tuhan. Apalagi yang pelayanan di mimbar ini, engkau harus mati terhadap dirimu sendiri. Kalau enggak dirimu yang nonjol, engkau harus mati terhadap dirimu sendiri. Pikul salib, sangkal diri. Engkau ikut Tuhan, bangun keintimanmu dengan Tuhan. Kuasa, otoritas, pengurapan akan ditambahkan dalam hidupmu. Amin. Ya, saya berdoa dari tempat ini suatu hari akan lahir orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Tidak hanya di Surabaya, di seluruh dunia. Perkataan mengubahkan banyak orang. Kalau saya dari kampung saja dipakai Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang karena untuk kemuliaan namanya. Apalagi kalian yang dilahirkan di kota, keren-keren lagi. Hikmat, pengetahuan, pengertianmu datangnya dari Tuhan sendiri kok. Engkau akan dipakai Tuhan luar biasa. Dibutuhkan hatimu mau diremukkan. Katakan diremukkan. Kurang kenceng, nggak suka ini kelihatannya. Diremukkan. Ngikutin sekehendak Dia. Makanya dijagain setiap langkahmu ini, jagain segala sesuatu yang kamu mau putuskan harus ditimbang dengan baik, diperhitungkan dengan baik, diukur dengan baik. Dan engkau harus serahkan seluruh kelemahanmu ke hadapan Tuhan. Karena dari kelemahanmu, kalau engkau nggak serahkan kepada Tuhan, dari kelemahanmu itu akan menghancurkan hidupmu. Nanti ketika engkau gagal, tukang priuk tadi, padahal bejananya udah setengah jadi ini, tapi karena kedagingan jatuh dalam dosa, engkau akan diremukkan jadi bejana yang lagi loh. Itu lebih sakit, lebih buang waktu. Lebih baik kan kita ngikut saja sama Tuhan. Amin. Nah, katakan ngikut Tuhan, nurut saja, nggak perlu memberontak. Awas nanti kalau pulang kamu langsung dites Tuhan. Lihat proses permukaan, kamu ngomel gerutu, harusnya kamu akan segera mencapai destinasi Tuhan, kepending lagi. Tahu nggak bangsa Israel kenapa muter-muter di padang gurun? Isinya ngomel, gerutu, ngeluh ketika dibentuk Tuhan. Akhirnya mereka mati di padang gurun kecuali Kaleb dan Yosua dan generasi di bawah 20 tahun. Muternya terlalu banyak. Bapak Ibu, Tuhan itu mau memakai kita tuh mudah sekali sebenarnya. Tuhan ingin pakai kita melebihi kerinduan kita dipakai Tuhan.
Ya, orang yang belum sarapan agak susah nangkep ini. Tuhan mau pakai hidupmu melebihi dari cita-citamu dan kerinduanmu. Katakan amin. Yang jadi masalahnya ketika Tuhan ingin limpahi kita kekuatan dan kuasanya, otoritasnya semakin powerful, tapi Tuhan seringkali dapatin hati kita belum siap, wadahnya belum siap. Wadahmu harus besar, jatahmu akan besar. Semakin kau mau diremukkan, mau dimatikan, engkau sebenarnya memberi diri dilimpahi kuasa dan otoritas. Sampai hari ini mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi loh, mencari orang di Margorjo ini. Betul Margorjo ya? Didapati ada orang-orang yang bersungguh hati kepada dia apa enggak? Kalau didapati, Tuhan akan limpahi engkau kuasa dan otoritas yang powerful sekali. Ingin memiliki dampak kan? Ingin mendampain orang-orang di Surabaya kan? Mati terhadap dirimu sendiri. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Bagi yang saya ngomongnya agak sedikit keras, enggak apa-apa ya. Semoga tersinggung ya. Kalau tersinggung bagus nih para hamba-hamba Tuhan nih. Dedikasikan waktumu minimal 2 jam sehari loh. Engkau mesti nempel pada sumbernya. Ketika engkau nggak nempel pada sumbernya, engkau nggak memiliki kuasa dan otoritas. Para pemimpin-pemimpin tempat ini duduk diam di kaki Tuhan. Butuh waktu. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Dari sana sumber kuasa, sumber hikmat, sumber otoritas itu. Jemaat Tuhan, engkau pingin berhasil dalam segala hal? Pingin berhasil apa ora? Kalau engkau pingin berhasil dalam segala hal, apa yang dikerjakan tanganmu, disentuh tanganmu berhasil, pingin kan seperti itu? Engkau mesti nempel pada sumber keberhasilan itu. Dedikasikan waktumu, hidupmu, duduk diam di kaki Tuhan. Tapi kebanyakan kita lebih suka duduk diam di depan TV. Lebih parah lagi nih, generasi muda itu lebih suka duduk diam sambil jempolnya kanan kiri scroll video. Nggak ada kelihatannya ya. Kamu cari TikToknya Peter Guntur, kamu ketemu khotbah. Kamu cari Facebooknya Peter Guntur, kamu ketemu khotbah. Yang belum tahu Peter Guntur, cari di YouTube, subscribe, like, comment, dan share. Ketemu khotbah kamu di sana. Banyakan kita lebih banyak di depan handphone kita habiskan tanpa kita sadari setengah jam, sejam. Tapi untuk orang duduk diam di kaki Tuhan, nggak mau, capek, lelah, seperti rasanya sia-sia. Tahu nggak Bapak Ibu? Selama orang belum kenal saya, kerjaan saya ngapain? Duduk diam di kaki Tuhan. Bisa berjam-jam. Saya pingin kenal hatinya Tuhan. Saya ingin menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan dalam segala hal. Saya ingin bisa dipercaya Tuhan dalam hikmat, pengertian, pengurapan, kuasa, otoritas. Dan ternyata Tuhan mulai buat sesuatu dalam hidup saya. Dan Tuhan yang sama akan buat sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Powerful sekali. Istri saya jadi saksinya. Hampir setiap hari kita ngurusin orang-orang bermasalah dan banyak orang dipulihkan. Dari anak penjual pisang, Tuhan buat sesuatu yang ilahi. Bukan karena ini tidak ada apa-apa yang bisa dibanggakan. Karena Yesus yang manifestasi. Tuhan yang sama akan manifestasi dalam hidupmu. Lebih powerful, lebih powerful. Semakin kau menyerahkan dirimu di hadapan Tuhan, semakin Tuhan akan pakai, semakin limpahi kekuasaannya. Berjalan bersama Tuhan setiap hari, berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian. Tambah hari seperti bola salju itu, semakin gulung, semakin urapan, semakin diberkati, semakin penuh hikmat, semakin penuh pengertian, semakin penuh pengaruh, semakin punya otoritas, semakin punya pengendalian diri, semakin mati terhadap diri sendiri, semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Nanti orang di sekitarmu akan melihat manifestasi Tuhan dalam sikapmu, dalam tindakanmu, dalam ucapanmu, dalam perbuatanmu. Orang bisa melihat manifestasi Tuhan lewat tingkah lakumu. Baru punya dampak dan otoritas. Amin. Jadi saya berdoa hari ini, apa yang saya sampaikan ini tembus sampai kedalaman batinmu. Engkau akan dipersiapkan untuk sesuatu yang ilahi. Ikut Tuhan gak ada yang instan. Ini generasi strawberry, generasi sandwich, generasi burger, generasi apalah namanya. Ikut Tuhan gak ada yang instan. Lewat proses,
lewat permukaan, lewat kematian, setiap hari kau lakukan suatu hari sesuatu yang besar akan dipercayakan melalui hidupmu. Orang dunia tahu ini kok. Untuk jadi besar itu dibutuhkan awal yang berat sekali. Bangun bisnis dari awal itu bapak belur kok. Ikut Tuhan pun juga ngikutin caranya, ngikutin maunya. Amin. Waktu saya udah mau habis ini. Bangkit berdiri sama-sama. Dedikasikan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Beri hatimu, pikiranmu dan perasaanmu sama Tuhan. Izinkan Tuhan meremukkan kamu sampai kedalaman batin. Ini ada orang-orang yang keras kepala ini. Saya merasakan ada orang yang keras kepala, ngeyelan ini, bantah, ngamuan, emosian. Bertobat dan berubah. Kalau enggak perjalananmu tambah lama nanti ikut Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Tuhan, korban pujian, Kau saja yang suci. Naramu sianalamu se hinamusu ini minyana nama. Tuhan, Kau saja yang suci. Naralamu se enamor enamor. Yesus, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Lihat saya sekarang.
orang-orang yang keras kepala, keras hati, beri hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Itu yang menghalangi Tuhan mau pakai kamu dalam perkara yang besar. Ada beberapa orang hanya sekedar datang ibadah atau nggak memiliki hubungan dengan Tuhan, jauh dengan Tuhan. Hari ini mesti bertobat, ambil keputusanmu bersama Tuhan. Nanti Tuhan akan buat sesuatu yang ilahi. Tuhan jamah ibu ya. Tutup matamu dan angkat tanganmu dua-dua. Buka tanganmu dua-dua. Angkat tanganmu. Tuhan, aku berdoa, aku mantraikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah nempel dalam hati umat-Mu. Mulai hari ini mereka akan mengalami perjalanan demi perjalanan yang akan mengubahkan seluruh masa depan mereka. Semakin dibawa ke dalam kebesaran yang sudah Engkau siapkan dan Engkau tentukan. Pakai orang-orang ini yang di mimbar ini, bawa terus dalam pengalaman ilahi, dipercayakan perkara yang powerful. Bentuk, remukkan, proses, matikan sampai menjadi serupa segambar dengan Engkau. Berkati pemimpin yang ada dalam nama Yesus. Semua jemaat, tidak ada satupun yang terlewatkan. Mereka dilawat Tuhan dan diberkatin Tuhan. Dalam nama Yesus, bagimu segala hormat, pujian yang diberkatin Tuhan. Katakan amin. And God bless you. Bangkit berdiri, Bapak Saudara.